Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini kita masih belajar tentang khalifah terkenal masa dinasti Ayyubiyah. Malik Al-Adil Saifuddin. Malik Al-Adil Saifuddin atau Sultan Al-Adil I memiliki nama lengkap Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Tentara Salib memberinya julukan Sabhadin. Ia adalah putra Najmuddin Ayyub dan merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Adil menggantikan Salahuddin pada tahun 1193 Masehi. Setelah Salahuddin wafat, ia berhasil memadamkan pemberontakan Izzuddin di Mosul. Ia juga menjadi penengah pada perselisihan di antara anak-anak Salahuddin, yaitu Al-Aziz dan Al-Afdal, yang berebut kekuasaan menggantikan Salahuddin. Ia kemudian menduduki jabatan gubernur Syria di Damaskus dan menggunakan wilayah ini sebagai basis untuk memperluas kekuasaannya. Setelah kematian Al-Aziz, Al-Afdal berusaha menduduki jabatan sultan. Akan tetapi Al-Adil beranggapan bahwa Al-Afdal tidak pantas menduduki jabatan tersebut. Akhirnya terjadilah pertempuran antara keduanya yang dimenangkan oleh Al-Adil, sehingga ia menjadi sultan di Damaskus. Kepemimpinan Malik Al-Adil Saifuddin. Al-Adil merupakan sosok pemimpin, pemerintahan, dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Ia mampu menyediakan kebutuhan militer yang dibutuhkan Salahuddin dalam setiap pertempuran besarnya. Ia berperan besar bagi eksistensi dinasti Ayyubiyah. Adapun pengalaman kepemimpinan Al-Adil diantaranya: 1. Pada tahun 1168 sampai 1169 Masehi, ia diangkat menjadi pemimpin pasukan mengikuti ekspedisi pamannya ke Mesir. Pada tahun 1174 sampai 1183 Masehi, ia memerintah di Mesir atas nama saudaranya, menguasai Syria dan melawan tentara Salib. Pada tahun 1176 Masehi, ia memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kip. Pada tahun 1183 sampai 1186 Masehi, ia menjadi gubernur di Aleppo. Pada tahun 1186 sampai 1192 Masehi, ia kembali ke Mesir menghadapi tentara Salib. Pada tahun 1192 sampai 1193 Masehi, ia menjadi gubernur di wilayah Mesir.
Pada tahun 1193 Masehi, ia menggantikan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Ia juga menghadapi pemberontakan sekaligus perselisihan para saudaranya. Ia juga menjadi gubernur di Syria dan sultan di Damaskus. Dua dekade selanjutnya, wilayah Mesir dan Syria diperintah Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dengan bijaksana dan mendorong untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara salib. Kembali berjuang melawan tentara salib meski di usia senja setelah kabar adanya perang salib kelima. Ia kembali berjuang walau telah berusia lanjut dan tetap mempertahankan Mesir dan Palestina. Prestasi Malik Al-Adil Saifuddin. Prestasi pertamanya ketika diangkat sebagai pemimpin pasukan saat mengikuti ekspedisi militer pamannya Asaduddin Syirkuh ke Mesir antara tahun 1168 sampai 1169 Masehi. Setelah Nuruddin Janki wafat pada tahun 1174 Masehi, ia memerintah Mesir atas nama saudaranya Salahuddin. Ia adalah panglima yang membantu Salahuddin melawan tentara salib antara tahun 1175 sampai 1183 Masehi. Pada tahun 1176 Masehi, ia berhasil memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kip, Mesir. Ia menjadi gubernur Aleppo tahun 1183 sampai 1186 Masehi. Ia kembali ke Mesir untuk menangkis serangan pasukan salib pada tahun 1186 sampai 1192 Masehi. Pada tahun 1192 sampai 1193 Masehi, ia menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Prestasi-prestasi dari Al-Adil lainnya yaitu: 1. Pemimpin yang dapat mengatur strategi yang efektif. 2. Mampu menyediakan kebutuhan militer bagi saudaranya yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. 3. Berhasil mengumpulkan sumber daya untuk alam dan manusia. Sebagai sultan, Al-Adil berhasil mengonsolidasi sebagian besar wilayah Salahuddin. Ia memerintah wilayah Mesir dan Syria dengan bijaksana selama hampir 2 dekade. Ia juga memajukan perdagangan dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara salib. Tahun 1218 Masehi, pasukan salib merebut sebagian kecil wilayah Sungai Nil. Al-Adil bersiap untuk berjuang mempertahankan Mesir dan Palestina, meskipun saat itu beliau telah berusia lanjut. Di tengah persiapan tempur itulah Al-Adil jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepeninggalannya, Al-Adil digantikan oleh putranya yang bernama Al-Kamil. Malik Al-Kamil Nasiruddin.
Malik Al-Kamil Nasiruddin adalah putra dari Sultan Al-Adil I. Nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abul Ma'ali Muhammad. Ia melanjutkan perjuangan Salahuddin dan Al-Adil melawan tentara Salib. Pada tahun 1218 Masehi, ia mempertahankan Damaita atau Dimyati dari serangan tentara Salib. Tahun 1219 Masehi, ia di bawah pimpinan saudaranya Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah berhasil memadamkan konspirasi orang-orang Kristen Koptik yang hendak merebut takhtanya. Sebagai penguasa, Al-Kamil memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan dalam negeri. Program pemerintahannya yang cukup menonjol adalah membangun saluran irigasi dan membuka lahan-lahan pertanian serta menjalin hubungan perdagangan dengan Eropa. Ia dapat menjaga kerukunan hidup beragama antara orang Muslim dan orang Koptik Kristen. Bahkan sering mengadakan diskusi dengan pemimpin-pemimpin Koptik. Pada masa itu tentara Salib masih berkuasa sampai tahun 1244 Masehi. Al-Kamil juga dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan masalah pendidikan. Dia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Darul Hadis atau Sekolah Tinggi Kamiliyah. Ibnu Khalikan menggambarkan tentang dia. Al-Kamil mencintai ilmu pengetahuan masyarakat sarjana. Dia adalah seorang muslim bijaksana, soleh, dan merupakan pelindung besar bagi para sarjana. Pada Februari 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II. Isi dari perjanjian damai tersebut adalah: 1. Ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota kecil lainnya kepada pasukan Salib. 2. Kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu, kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Perjanjian itu banyak ditentang kaum muslimin dan kaum Kristen sendiri. Hal itu menyebabkan Al-Kamil menerima banyak cacian dan pertentangan. Hingga pada tahun 1238 Masehi, Al-Kamil meninggal dunia dan digantikan oleh Sultan Al-Adil II. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama Al-Kamil berkuasa, di antaranya: 1. Menjadi sultan menggantikan ayahnya yang wafat pada tahun 1218 Masehi. 2. Tahun 1219 Masehi, kota Dimyati jatuh ke tangan kaum Kristen. 3. Membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan Al-Mu'azzam. 4. Mengembalikan salib asli yang dahulu terpasang di kubah Baitul Maqdis kepada umat Kristen. Al-Kamil wafat pada tahun 1238 Masehi
kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Sholeh Ayub. Sholeh Al-Ayyubi. Setelah meninggalnya Al-Kamil pada tahun 635 Hijriah atau 1238 Masehi, pemimpin-pemimpin Ayyubiyah Mesir memproklamasikan anaknya yang bernama Abu Bakar sebagai Sultan Ayyubiyah dan memberinya gelar Al-Adil II. Namun, pemerintahan Al-Adil II ini ditolak oleh saudaranya yaitu Sholeh Al-Ayyubi yang pada saat itu dikirim oleh ayahnya ke benteng Kipa di sebelah barat Sungai Tigris. Masa pemerintahan Al-Adil II hanya bertahan tidak lebih dari 3 tahun. Pemerintahannya digulingkan oleh saudaranya sendiri, Sholeh Al-Ayyubi, dengan perlawanan dari budak-budaknya terhadap Al-Adil II. Akhirnya Sholeh Al-Ayyubi diproklamasikan menjadi Sultan Mesir pada tahun 637 Hijriah atau 1240 Masehi. Setelah Yerusalem jatuh ke tangan tentara Salib, kaum muslimin berusaha keras untuk merebutnya kembali. Ketika Sholeh Al-Ayyubi atau Malik As-Sholeh Najmuddin, putra Al-Kamil ini memerintah, barulah pasukan Turki dan Khawarij mengembalikan Yerusalem ke tangan Islam pada tahun 1244 Masehi. Itulah pembahasan tentang khalifah-khalifah terkenal pada masa dinasti Ayyubiyah. Jadi selain Salahuddin Al-Ayyubi, ada nama Malik Al-Adil Saifuddin. Kemudian Malik Al-Kamil Nasiruddin dan juga Sholeh Al-Ayyubi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.